Jadi Pak, nasib kami penceramah kok di manu-manu. Aku lah berkeliling Batanghari, kemudian sampai ke Serolangun, kemudian sampai ke Bangko Pak, di Kabupaten Bungo Koha, di Tebo, di manu-manu saya ceramah tuh. Bukan main Pak, laba buih kadang-kadang. Namun tak do lebih dari putih lah. Nanti dibagi. Tak lah buka tuh. Macam mana awak nak minum ni? Tu. Jadi Bapak Ibu sekalian, panitia ko yon yang pula. Lah tentu penceramah ko gedang badannya. Bagi pula gelas dan sekedang ko. Allah, itulah nasib Pak. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Macam tu lah. Cobalah umpamanya Bapak Ibu, kamu nanti di lebaranku datangan artis ke sini Pak. Artis. Entah umpamanya artis di akademi itu di A7 lah umpamanya. Datanglah ke sini. Bertanya kalau selesai. Nak minum apa? Nak minum jus atau apa? Kami ustad kok ndak juga ngopi jang kowe. Tapi ya sudahlah. Ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Ndak usah repot-repot. Iya. Iko bukan main. Batagok buah. Tapi bertutup. Macam mana nak makan nih? Allah Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ko patut kita berterima kasih kepada Allah Pak. Dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, banyak sudah nikmat Allah itu yang sudah kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, mari sama-sama kita membacakan Alhamdulillahirabbil. Kemudian suatu majelis itu tidak akan diberkahi oleh Allah kalau tidak dibacakan sholawat Pak. Makanya malam ko apa lagi? Kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita baca pula sholawat sama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, Datuk Rio ataupun yang mewakili beserta seluruh perangkat-perangkatnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Pak. Yang saya hormati Ketua Lembaga Adat Dusun Sepunggur beserta para nenek mama, dan yang sama-sama kita muliakan Bapak Imam Masjid Al-Falah
beserta seluruh pegawai SARA yang ada. Tuo tahu, tuo tengganai, alim ulama cerdik pandai, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, serta anak-anakku sekalian. Kecik benamo, gedang begelar. Kok kecik dak dipanggil namo, gedang dak pula disebutkan gelarnya. Kecik sakti, gedang betuah. Seluruh kita yang hadir di dalam masjid ko maupun yang masih berada di luar masjid, pada umumnya masyarakat dusun Sepunggur ko, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, seluruh kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu nan perlu nian dulu. Nah, Bapak Ibu, luar biasa Allah Subhanahu wa taala sayangnya dengan kita. Sampai malam kok, Bapak Ibu, Allah tidak akan pernah zolim kepada hambanya, apalagi masyarakat Sepunggur kok. Apa be yang diinginkan, apa be kebutuhan masyarakat Sepunggur kok dipenuhi oleh Allah, Pak. Kebutuhannya, kebutuhan. Tengok ke sini kau. Apa baik kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Model itu sayangnya Allah tuh dengan kita. Kalau boleh aku bertanya dulu, ada tak kira-kira orang dusun Sepunggur kok agak sekali dalam sehari itu tak ada yang nak dimakan? Ada tak kira-kira? Dah. Ada tuh lah. Ya Pak? Ada. Ada tuh lah. Model itu sayangnya Allah Ta'ala itu dengan kita. Pokoknya apapun sudah dijamin oleh Allah. Apalagi yang nama rezeki, Pak. Rezeki kita, Pak, tengok ke sini kau. Rezeki kita telah dijamin oleh Allah. Dijamin, Bu. Allah berjanji di dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian? Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin elok nian suara saya kok, Pak. Elok nian suara saya kok kemarin. Tapi kinilah serak-serak basahu. Apa sebab? Masalahnya mulai dari tanggal 2 kemarin ndak ada pernah saya perai agak semalam, Pak. Pagi malam, pagi malam, pagi malam. Akhirnya rupanya ndak juga habis suara kok. Nah, ini itulah serak-serak basah. Apa kata Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak satupun makhluk yang melata, tidak satupun makhluk yang hidup di atas dunia kau, Bu, kecuali ditanggung oleh Allah rezekinya, Pak. Jangankan kita, Pak, jangankan kita manusia yang berakal, yang bisa berpikir, binatang, semut yang kecil, yang hitam, di tengah malam yang gelap gulita, di atas batu yang kering, itu pun bisa hidup, Pak. Apalagi model kita kok manusia berpikir, ndak ada punya kita punya orang. Penting ada. Bu,
ndak ada punya kita punya orang. Hah? Tunyo. Ngapo nak ngambil punya orang, munado punya kita, ya Bu? Iya. Munado punya kita, ngapo nak ngambil punya orang? Iko kadang-kadang ida. Yang kita takutkan itu batanam sawit sebatang haram, Pak. Ndak adanya nanam sawit dah. Bu, nanam sawit sebatang haram, kebun sawit dak kati, tapi nyual sawit. Ada orang yang model itu banyak. Tapi alhamdulillah di dusun Sepunggur kok Pak, itu pula kelebihannya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang Sepunggur kok. Dak ada nian umpamanya kebun sawitnya dak berhenti, kan gitu umpamanya. Namun di Sikoko yang paling banyak tambang emas. Banyak penghasilan emas di Sikoko ya Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi rezeki dijamin oleh Allah, Pak. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satu pun makhluk yang melata di permukaan bumi ini kecuali ditanggung segalanya rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu terserah apakah inyo nak semayang nan tidak, namun rezeki pasti dikasih Allah taala, Pak. Iya beda. Iya beda. Tuh. Nak semayang nak idak, namun rezeki pasti dikasih Allah. Model itu nian pengasihnya Allah taala itu. Itu makanya Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim, Maha Pengasih dan Maha Pengasihnya Allah tuh tidak ada pilih kasih, Pak. Tidak ada pilih kasih dah. Oh, Allah Ta'ala itu kalau pilih kasih, tentu yang lebih banyak rezekinya orang yang beragama Islam, sudah itu taat pula menyembah, rajin sumayang, tentu harusnya lebih banyak. Harusnya. Tapi Pak, orang yang tak do pernah sumayang, tak do pernah ke masjid, tak do agama Islamnya nih, tak. Tapi rezekinya lebih banyak dari kita. Tengok orang Cina di Bungo tuh. Iya beda. Ada yang pernah ke masjid Al-Falah kah? Ada, Pak. Ada tak? Rukuk tak pernah, sujud tak pernah, tapi rezekinya lebih banyak. Inyo handa di Bungo tuh. Iya beda tuh. Pertanyaannya, adilkah Allah itu? Mun kita bukan main lagi Pak Imam go, 5 waktu tak pernah tinggal di masjid go, lalita dia tunduk tegak, namunnya kuwih go, rezeki pas-pasan juga, kan gitu. Orang yang tidak pernah sholat, orang yang tidak beragama Islam, kenapa lebih banyak rezekinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Adilkah Allah itu? Adil. Adil Bapak Ibu sekalian. Allah Maha Adil, Pak. Kenapa? Karena ad-dunya sijinun lil mu'minin wal jannatu lil kafirin, Pak. Dunia ini Allah ciptakan tempat bersusah payah bagi orang yang beriman kepada Allah, dan tempat bersenang-senang bagi orang yang engkar kepada Allah. Itu, Pak. Adil Allah itu. Bu, kamu tengok ke sini. Kamu kalau nak masuk surga
harus terlebih dahulu mengorbankan kesenangan dunianya, Pak. Gitu, Pak. Kalau nak mendapatkan kesenangan nanti di akhirat, maka harus mengorbankan kesenangan di dunianya, Pak. Apa maksudnya tuh, Bu, ya? Kan gitu. Maksudnya, Bapak Ibu sekalian, kita sedang enak-enak tidur, Pak, sedang mimpi-mimpi indah. Biasanya kalau tak subuh tuh bukan main tuh, banyak mimpi dibuatnya, makin enak tidur kita. Iya, Pak. Itu kan kesenangan, Pak. Kesenangan apa tidak? Kesenangan. Lalu datanglah panggilan muazin dari masjid. As-salatu khairun minan naum. Gitu. Hoi, masyarakat Sepunggur teh. Jago kamu galonya. Sembahyang itu lebih elok daripada tidur. Itu kata Allah, Pak, melalui muazin. Tuh. Makanya tukang azan cari yang elok suaranya, Pak, untuk Masjid Al-Falah. Nah, elok suara. Lah, ngapa pula maka macam itu, Pak Buya? Kan gitu. Nah, ngapa harus model itu? Iya, Pak. Harus, Pak. Pertama, yang tukang azan tuh itu napasnya harus panjang, Pak. Jangan cari orang bengean. Tahu bengean? Orang sesak napas. Ugang sesak napas, kalau basuh sepunggurnya apa, Pak? Bengean kan? Benge kan? Nggak, basuh sepunggurnya kapo. Orang sesak napas apa? Hah? Bingit. Jangan cari orang bingitan. Tukang azan. Napasnya. Bersungguh azan. Sudah itu suaranya na elok. Jangan baling. Iko suara baling. Tak ke mamanu pergi. Napas lah pendek lah. Sudah itu, apalagi syarat yang ketiga, gigi harus lengkap. Tuh. Apa maka gigi harus lengkap, Bu, ya? Karena gigi itu akan menunjukkan betul atau tidaknya bacaan itu, karena berpengaruh dengan makhorijul huruf namanya di dalam ilmu tajwid, Pak. Aku beri contoh. Tengok. Fa. Huruf fa itu baru betul, Pak, apabila gigi di atas ketemu dengan bibir di bawah bagian luar, maka bunyinya fa. Itu tuh, Pak. Tapi kalau gigi lah datik, gigi dah ada, ketemulah bibir di atas dengan bibir di bawah, Pak. Apa bunyinya? Pa. Dah lah. Iya. Tapi kalau gigi lagi ada, elok bunyinya, Pak. Hayyalal falah. Jadi gitu. Tapi kalau umpamonya mano napai lah pendek, lah sesak napas pula, basubuh pula azan subuh. Bapak tahu kapan orang sesak napas tu kumatnya, Pak? Waktu subuh. Waktu subuh, Pak. Kan main dah.
Orang yang sedang kumat sesak napasnya basuh azan subuh. Az-salatu khairum minan naum. Siapa nak tibunya macam tu lagi, Pak? Apa kata Ustadz Abdul Somad itu? Kalau iblis dan setan itu ngani ngazan tuh, Pak, itu litang pukangnya lari, Pak, lingkam pukangnya lagi. Tapi ngani ngazan model tadi, umpamanya orang sesak napas tadi, iblis dan setan yang ragu dibuatnya. Kau apa yo pedaut? Ada gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kembali kepada ayat tadi, Allah jamin rezeki, Pak. Nak semayang kita nak idak, namun rezeki pasti dikasih oleh Allah. Karena apa? Karena itulah yang dikatakan Allah itu Maha Rahman, Maha Pengasih, Pak. Saya yakinlah, saya yakin dan percayalah, kalau di Masjid Al-Falah kok jamaahnya bukan main banyaknya, Pak. Karena kan aku baru sekali kok semayang di situ, Pak. Aku tengok tadi semayang di situ sholat isya, Pak, banyak jamaahnya, Pak. Iya. Apa ulang? Oh, banyak di luar. Itu kadang-kadang, Pak, itulah yang dikatakan mukjizat masjid, Pak. Oh, masjid itu ada juga mukjizatnya, Buya. Ada, Pak. Ukuran segedang kau. Berapa ukuran masjid kita ini? Ada 14 kali 14. Iya, Pak, ya? Berapa, Pak? 15 14 7. Pokoknya segitulah. Kalau ikut, Pak, yang tadi ndinggo itu tetap ukurannya sebesar itu, Pak. Tapi, Bu, masjid kok bisa jadi besar dan bisa jadi kecil. Kapan masjid ini, Pak, mukjizatnya bisa jadi besar? Tengok sembahyang rayo, Pak. Sembahyang hari rayo, Bu. Sembahyang rayo. Sembahyang hari rayo itu Idul Fitri atau Idul Adha. Itu sembahyang apa tuh? Sembahyang sunat. Sembahyang sunat, Pak. Coba tengok. Kalau tak penuh masjid kontang, sagalonya tiba ke masjid kok, Pak. Nak puasa, nak idak, pokoknya datang ke masjid kok. Iya beda tuh. Pakai kain sarung baru, pakai baju koko, pakai sal, sudah itu pakai peci putih. Duluan pula yang pertama pegawai sarak dulu tiba pagi itu, Pak. Yang kedua duduk di belakang peimaman. Haram kalau sembahyang subuh tuh. Ya ada sembahyang subuh dah. Ngejar sembahyang rayo tuh lah. Penuh ke, Pak? Yakin sih. Penuh. Atau memuat tidak bolehnya. Iya, Pak. Biasanya penuh nih, Pak. Iyo, penuh. Jangan lagi pokoknya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu sembahyang apa tuh? Sembahyang sunat. Sembahyang sunat itu dikerjakan berpahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Idak nian kita sembahyang rayo tuh, Pak. Apakah kita berdosa? Idak. Tapi kalau nak tentu di kamu, mukjizat masjid ini biar inyo jadi besar, Pak. Tengok sembahyang subuh. Sembahyang subuh, Pak. Gedangnya masjid tuh. Bisa berlari. Melimpah keluar, Pak. Itu. Tuh, Pak. Itu di tempat kami sana, Pak. Di tempat kami sana di Tebo tuh macam tuh.
disiko insya Allah samu Pak. Nah tuh ngaku umat Nabi Muhammad tuh Pak, iyo ngaku umat Nabi Muhammad. Nah, memangnya Bu ya, ada pula syarat untuk menjadi umat Muhammad kok ada Pak? Tengok di dalam surah Al-Fatah Pak. Di dalam surah Al-Fatah Allah sudah memberikan kriteria ciri-ciri umat Nabi Muhammad itu Pak. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu memang betul-betul utusan Allah. Wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan yang akan menjadi pengikut Nabi Muhammad itu, untuk menjadi syarat pengikut Nabi Muhammad itu, syarat pertamanya Pak, asyidda'u 'alal kuffar, mereka tegas terhadap yang namanya keengkaran. Apa maksudnya tuh Pak? Artinya kita harus istiqomah, harus tegas untuk untuk melakukan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Artinya apa? Intisalul awamir wajitnabun nawahi, menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Itu yang dikatakan asyidda'u 'alal kuffar Pak. Itu syarat pertama. Yang kedua apa Bapak Ibu sekalian? Yang kedua, ruhama'u bainahum, terjalin silaturahmi di antara mereka itu, selalu menjalin kasih sayang. Artinya yang dimaksud ruhama'u bainahum, selalu berkasih sayang di antara mereka, terjalin silaturahmi yang elok di antara kita Pak. Bu, tengok, ada lagi yang tak saling tegur sapo di dusun kok? Ada? Ada juga. Ada. Tidak ada kan? Insya Allah malam ko yang hadir di masjid ko itu luar biasa, terjalin silaturahmi juga lo. Saling tegur sapo, jangan sampai tak do saling tegur sapo gitu Pak. Karena kata baginda Rasulullah, orang yang memutuskan silaturahim, maka Allah tidak akan terima amal ibadahnya Bapak Ibu. Itu Imam Ghazali mengatakan 3 hari berturut-turut dak do saling tegur sapo gitu Pak, karena memutuskan silaturahmi, maka apapun ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Pak. Litaklah kita dia tunduk tegak kok. Makanya apa? Jalin silaturahmi yang baik. Ini Pak dicontohkan oleh baginda Rasul. Karena tema kita malam ini yang dibuat oleh panitia itu apa Bapak Ibu? Meneladani akhlak Nabi untuk menjadikan generasi yang berakhlakul karimah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruhama'u bainahum, ini tatanan kehidupan bermasyarakat Pak. Tatanan kehidupan bermasyarakat itu sudah dicontohkan oleh baginda Rasul kepada kita Bu. Macam mana caranya? Kita harus kompak Pak, saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong kita Pak, untuk menuju ketakwaan kepada Allah, tidak saling tolong menolong untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mencontohkan sederhana, kun kal yadain wala takun kal uznain. Jadilah kamu seperti 2 tangan, jangan kamu seperti 2 telinga. Kompak nian tangan kita kok Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bukan main kompaknya. Ndak telap di tangan kanan kita ngangkat dewe, ndak perlu disuruh tangan kiri pasti datang nolongnya. Iya apa tidak Bu? Model itu. Ibu nak nyuci piring di rumah, nyuci piring kompak nian 2 tangan kok. Tangan kiri itu megang piringnya, kemudian tangan kanan tukang gosok-gosok. Iya Bu? Iyo.
Model itu kompaknya Pak, sederhana, dicontohkan oleh baginda Rasul. Wala takun kal uznain, jangan kamu seperti dua talingo kita kok sampai mati Pak, tak akan pernah saling tengok menengok, kunjung mengunjungi tak pernah tuh Pak. Kata telingo kiri, telingo kanan, awak kok kini sedang sakit. Kemarin mandi di batang air tu masuk air lah 3 hari berdedengung asyik berdedanyut asyik. Apa kata telingo kiri Pak? Kata telingo kiri tadi yang bercerita telingo kanan, apa kata telingo kiri? Tanggunglah dikan dewe, aku nan kan nengok kan tak kan ada. Nang kata telingo kanan, awak tak pula ingin kan tengok. Karena apa? Karena yang satu datang, yang satu pasti lari. Iya beda. Itu makanya kata Nabi itu Pak, kun kal yadain wala takun kal uznain. Jadilah seperti 2 tangan, jangan sampai kamu seperti 2 telingo dalam kehidupan bermasyarakat kok Pak. Kalau kita kompak di dusun sepunggur kok, apa yang tak bisa kita buat? Panas kita rasakan hari umpamanya. Lah ada AC kok, lah ada pula umpamanya kipas angin, masih juga kipas-kipas lagi umpamanya. Bapak Ibu sekalian, itu mudah nian caranya Pak, mudah caranya. Yang penting kita kompak. Macam mana caranya Pak Buya? Tambah lagi AC-nya. Tambah lagi. Siapa yang nak melinya tu Pak Buya? Yo kamu lah. Masa iyo untuk masjid kamu umpamanya di anu kok, di dusun sepunggur kok, masa kami yang dari Tebo yang nak meliannya? Enak aman kami ada kok masjid kami. Iya gitu Pak. Yang penting apa? Kita memberikan ke masjid kok, itu harus dengan infak. Dengan infak Pak, jangan sedekah. Oh boleh sedekah, boleh juga, tapi yang lebih utama infak Pak, yang lebih menghasilkan itu infak. Ada beda infak dengan sedekah Pak Usni? Ada. Apa beda infak dengan sedekah tuh Pak? Kalau infak itu sudah positif, harus dengan harta Pak. Tapi kalau sedekah boleh dengan dado harto, boleh juga Pak. Dengan apa? Dengan senyuman Pak. Kita senyum ke kawan, ikhlas gitu, itu sudah sedekah Pak. Gitu. Bu, amal yang paling mudah itu dianggap sedekah dengan senyum. Ibu berselisih jalan dengan orang, baik kawan sedusun ataupun tidak, asal ketemu dengan orang umpamanya, senyum baik. Itulah sedekah juga tuh. Tapi jangan senyum dedewe. Kau jalan di situ. Itu apa dikata orang? Menggilo. Menggilo Pak. Rasa senyum bedeng. Karena nganing ceramah Buya Sofwandi, akhirnya senyum dedeweknya Pak. Mulai besok berjalan di jalanku mulainya jadi. Itu menggilo dekat. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu contohnya tadi Pak. Tadi kan ada kotak tuh yang jalan, betul apa tidak? Ada tak sampai kotak ke situ tadi? Ada ya? Apa bedanya Bapak Ibu? Kalau infak harus kita isi dengan duit Pak. Kotak tuh harus diisi dengan duit. Jangan sedekah lewat umpamanya senyum be. Enggak isi kotak tuh. Enggak ya. Dan enggak Pak. Lewat juga. Sedekah itu tuh, sedekah ke kotak tuh. Enggak kotak tuh isi, enggak.
Enggak. Kalau model itu amat konyol, perbanyak infak Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ini rasa kesyukuran kita kepada Allah. Pak, kamu kalau nak banyak hasil dompeng tuh, kalau nak banyak hasil dompeng tuh bagi yang mendompeng, maka sebahagian, bukan sebagiannya itu, bukan separuh, bahagian dari hasil itu maka infakkan ke rumah ibadah. Tidak perlu, tidak dipandang banyak sedikitnya Pak, yang penting keikhlasan. Karena apa? Karena kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Pak, Allah itu tidak memandang kepada wajah orang yang memberi, kemudian tidak memandang kepada berapa banyak yang diberi, kemudian tidak memandang kepada harta yang diberi, akan tetapi Allah itu memandang kepada hati orang yang memberi itu, Pak. Itu makanya, Bu, Allah itu cuma memandang kepada hati, keikhlasan hati. Makanya di mana-mana saya ceramah, kalau nak berinfak tuh Pak, lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tapi tidak ikhlas. Manulah dikit, tidak pula ikhlas, biarlah banyak. Nah kan gitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Nah jadi begitu. Syukuri nikmat Allah itu. Mensyukuri nikmat Allah itu Bapak Ibu sekalian, karena apa? Karena itu salah satu strategi kita untuk memancing rezeki Allah itu Pak. Apa be umpamanya penghasilan kita? Apakah umpamanya nak hasil kebun sawit? Apakah nak hasil kebun parah? Apa nak hasil dompeng umpamanya? Itu pancing saja. Dengan cara apa? Dengan cara berterima kasih. Anfiku mimma rozaknakum, kata Allah. Nafkahkan sebahagian, infakkan sebahagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kamu. Apa jaminan Allah? La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil syadid. Kalau kamu bersyukur, kalau kamu berterima kasih apa yang telah Allah berikan kepada kamu, maka ingat, kata la azidannakum, akan niscaya akan aku tambah, kata Allah. Wala in kafartum, apabila kamu engkar, tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih kepada Allah, ingat azab Allah itu sangat bersangatan, mulai dari dunia Pak sampai nanti ke akhirat. Itu Bapak Ibu sekalian, di dunia kok apa? Keberkahannya dicabut oleh Allah. Keberkahan rezeki itu Pak dicabut oleh Allah. Kalau sudah keberkahan rezeki itu dicabut oleh Allah Pak, maka itu makonya tidak pernah bercukup-cukupan Pak, kurang manjang be. Karena apa? Karena keberkahannya tidak ada. Dari nimbang ke nimbang itu tidak cukup Pak. Apa sebab? Karena keberkahannya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Duit nanado dalam kantong tuh panas Pak, nak keluar handa pokoknya macam mana supaya keluar. Dan tidak keluar dewe umpamanya, ada cara Allah mengeluarkannya Pak. Entah tabrakan lah ini, entah sakit lah, entah begini dan begitu. Begitu cara Allah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah oleh karenanya hadirin wal hadirat rahimakumullah, rohama ubainahum. Kemudian yang ketiga, syarat umat Nabi Muhammad itu apa Pak? Syarat untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad itu kriterianya apa? Rukaan sujada. Mereka selalu rukuk dan sujud Pak. Rukuk dan sujud itu apa artinya? Semayang. Kini aku bertanya dulu, bagi kita yang laki-laki kok, bagi yang kita yang jantan kok, apa kira-kira alasan nak kita buat untuk tidak semayang tuh? Apa kira-kira alasan kita ninggalan sembahyang tuh apa nak kita buat? Kalau nanti umpamanya di dalam kubur tuh ditanya oleh malaikat mungkar nangkir, biar kita sama jawabannya. Apa kira-kira? Sibuk?
Ada satu seko usulannya sibuk. Ada lagi Lita. Apa kira-kira? Oh, saya kok Lita dia bekerja Pak Buya. Ndak telap tegak duduk. Oh, awak duduk dah sanggup Pak Buya. Duduk dah sanggup baring. Mungkinlah sakit. Boleh berbaring. Berbaring tak juga sanggup Bu. Berbaring tak juga sanggup. Isyarat NATO. Cukup. Isyarat matonya ndak terbuka lagi. Karena apa? Karena sakitnya lah parah Pak. Mato ndak gitu terbuka. Hah? Macam mana lagi caranya Pak Buya? Dalam hati. Aqimus sholah li zikri, kata Allah. Dirikan sholat itu karena untuk mengingatku, kata Allah. Jadi kita ingat gerakannya, kita ingat bacaannya dalam hati Pak. Itu sudah sholat Pak. Macam mana dengan wudhu? Macam mana umpamanya dengan bersucinya? Jangankan nak berwudhu Pak, buka mata beda sanggup. Macam mana nak berwudhu? Oh, pakai air tak bisa, batayamum tak bisa. Inyo tulah tak bisa lagi buka mata. Sakitlah parah. Inyo pakai pempes Pak Buya. Inyo lah kencing di situ, mungkin nyolah bega. Macam mana nyana semayang? Walaupun di situ ada kotorannya, karena daruratnya, karena nyo sakit, ndak bisa lagi bergerak, ndak bisa lagi buka mata. Itu bagi yang siapa Pak? Bagi yang kita yang jantan koha. Semayang be, datang waktu sholat umpamonyo, anak mengatakan, bahkan kadang-kadang dipanggil anaknya ndak nyaut gi. Mak, minum mak. Dagi. Ndak dogi nyaut. Lah tau ngaungap. Apa? Tahu tau ngaungap Pak? Hah? Bahasanya sih kau tau ngaungap juga. Bentuk ikan kepanasan. Lah tau ngaungap pokoknya. Hah. Jadi Bapak Ibu, itu tadi Pak, apa kira-kira alasannya? Nah kita buat. Kalau ibu-ibu, kok ada Pak. Ngapo dak do semayang Bu? Kan gitu umpamanya. Lagi datang bulan, iya Bu. Lagi sedang haid, lagi sedang menstruasi. Banyak alasannya. Entah datang tamunya itu lagi tanggal merah katanya, macam-macam Pak. Itu nak dibuatnya. Kalau ibu-ibu kok inyo punya alasan tersendiri. Kita jantan kehe. Apa kira-kira alasannya? Lagi haid juga. Maka ndak datang ke masjid. Kok apa alasannya? Lagi haid. Tuh. Nah, kalau tak sanggup berdiri, boleh duduk. Duduk tak sanggup, boleh berbaring. Berbaring tak sanggup, boleh isyarat mata. Isyarat mata tak sanggup, boleh dalam hati. Dalam hati tak juga sanggup. Apa lagi caranya Pak? Disemayangkan. Disemayangkan. Ada kerando di sini. Ada kerando namanya. Kerando kan? Apa namanya Bu? Kerando namanya. Yo, ringgo-ringgo. Ada ringgo-ringgo. Masukannya ke ringgo-ringgo tuh. Apaan sih kok? Semayangan. Tuh. Jadi Pak, nasib kami penceramah kok di mano-mano. Aku lah berkeliling Batanghari, kemudian sampai ke Serolangun, kemudian sampai ke Bangko Pak, di Kabupaten Bungo Koha, di Tebo, di mano-mano saya ceramah tuh.
bukan main pak, laba buih kadang-kadang, namun tak do lebih dari putih lah nanti dibagi. Tak lah buka tu macam mana awak nak minum ni? Tu jadi Bapak Ibu sekalian, panitia ko yon yang pula lah tentu penceramah ko gedang badan, bagi pula gelas dan sekedang ko. Allah, itulah nasib pak, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Macam tu lah, cobalah umpamanya Bapak Ibu, kamu nanti di lebaranku datangan artis ke sini pak, artis, entah umpamanya artis di akademi itu di A7 lah umpamanya, datanglah ke sini. Bertanya kalau selesai nak minum apa, nak minum jus atau apa. Kami ustad kau ndak juga ngopi jang kowe. Tapi ya sudahlah, ndak apa-apa, ndak apa-apa, ndak usah repot-repot. Iya. Iko bukan main, batarok buah, tapi bertutup. Macam mana nak makan nih? Allah Rabbi. Lajam merapuh. Belum? Bu, kamu tentu dah. Panjang pendek ceramah saya go nyotu macam tu lah, ndak ada juga pengaruhnya. Apa sebab? Amplop lah dilem. Iya pak, nak panjang nak pendek nyala belem. Nah, iko tambah dikit lagi, iko bonus. Jadi ciri yang ketiga menjadi umat Nabi Muhammad itu rukaan sujada. Mereka selalu rukuk dan sujud. Jadi kalau kita ngaku umat Nabi Muhammad itu memang harus rukuk pak, harus sujud. Artinya harus mayang. Iya bu, bu, inganan bapak-bapak ku semayang bu. Iya bu. Kemana pak? Baliklah. Aku kalau pak mantan balik, aku nak balik lah. Mantan Rio. Ya boleh silakan. Ya, bagi yang punya hajat silakan keluar. Jangan berseserak di situ. Luar biasa. Jadi ngaji itu macam tu pak. Jadi mengaji itu macam itu. Ndak do pula boleh umpamonyo kita. Oh, iko dah do boleh, iko masuk neraka, iko masuk dah do pokoknya iko salah galau. Yasinan salah, peringatan Maulid Nabi salah, bid'ah katanya pak. Salah galau dah elok. Bentuk inyo bae panitia surga tu pak. Kalau salah. Jadi kita kok bergegelak kolah ngaji itu, ya bu? Iya, harus model itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi harus fokus rukaan sujada. Ingat bu, bapak-bapakku, kalau inyo pergi bekerja umpamonyo, inyo bawa tas, masuk anggola sarung, masukan sajadah seko, kakek semayang ya bang. Kok kadang-kadang kalau lah ada bininya model itu bukan kan kau, kita mati sekubur ida. Marah ke bini, disuruh bininya semayang, mayang dewe lah kau teh. Itu mati tidak cukup.
Entulah ia dak ada sekubur. Ibu kalau mati bapak kau ndak ibu masuk ke dalam kubur tuh. Tuhnya. Ibu bembamunyo bapak kau mati dan ndak masuk kubur tuh. Apa lagi bapak kau? Kalau ibu nak mati. Kalau waktu ibu meninggal, waktu ibu mati, hari itu yo bukan main sedihnya tuh. Apa nang kata orangnya lawat? Sabar ya bang. Datang sekok pula. Tak dapat nang kata bang lah aja. Yuk. Elok ni anak mbok kau ko. Petang elok kami sama duduk teh. Kau awaklah tinggalannya. Agitulah. Pak. Sudah itu apa teh? Ikutnya ngantar ke kubur, ikut antar ke kubur. Gimana kuburannya? Oh, bukan main, Pak. Ikutnya ke kuburan. Masuknya ke dalam kubur tuh, masuk. Inyolak nyambut nih. Lepaan. Sudah itu, nan tukang gali kubur ke tadi mulai ambil cangkul. Mulai tanah tertimbun di atas kau tadi, itulah pula betian. Tentu tak. Kamu tentu dalam hatinya tu, tunaklah kau dalam kau. Iya pak? Iyo. Jangankan bapak tu, aku penceramah aku kau, berkeliling aku. Ngaji kau, mati bini aku, nak sekubur aku dengannya, tak pula ingin. Apalah awak hidup? Ya Allah, carilah yang lain . Iya bu, iya pak. La ilaha illallah pak. Tentulah dia aku pak . Kok bapak ibu model itu? Iya bu, yang merando tuh yang mati, nan hidup kan akan ada lah. Ibu dah percaya di Tebo tuh ada mungkin bagi yang nengok TikTok saya, yang nengok YouTube saya umpamanya, Buya ada YouTube juga ada. Apa nama channelnya? Syafwandi. Nanti tengoklah. Kemudian ada TikTok, apa namanya? Syafwandi. Ada. Disitulah saya ceritakan. Saya kok kepala KUA, tukang nikah nugang. Tentu tak ada kamu. Nan kamu undang tukang ceramah kamu malam kok, tukang nikah nugang. Di mana bertugas Buya? KUA di mana? KUA Sumai pak. Sekarang KUA Sumai. Laba keliling di kecamatan di Tebo tuh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi model tuh. Aduh datuk tuh pak. Datuk. Lah 72 umur datang ke kantor tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh Pak Kuat. Nang kata staf saya kok, aduh Pak. Langsunglah ke ruangan saya tuh. Apa tuh, Pak? Masuk, sekop. Duduklah. Siapkan kursi. Depan meja saya itu kan ada kursi saya itu. Duduk. Apa yang bisa saya bantu?
awakku nak bini lah teh. Nak nikah lah. Iyo. Iyo tu Pak. Lah bertungkatnya datang ke kantor tu Pak. Lah bertungkat. Lah 72 tahun umurnya. Itu kapan tuh Pak Buya? Tahun 2024 kemarin Pak. Baru orang balik haji. Lah akhirnya apa? Iya nih apa? Iko bahannya lado teh. Wah tengok, lado kalau Pak. Persyaratan lengkap Pak. Siapa calon bini kau tuh? Ada orang titi tuh teh. Orang teriti Pak. Kebetulan ibu tuh baru balik dari haji. Iko koyonian gitu. Iyo, aku dah mau pulang main Mbak teh. Coba tuh. Sehinggonya apa Pak? Aku nggak ada psiko lah. Bertanya aku dengan Datuk. Apa pertanyaan? Kita lah Pak putu tuh. Apa jawab Datuk tuh? Lu teh, jangan lagi kamu bertanya teh. Ibu. Lah 72 tahun umur. Lah bertungkat tuh. Jangan main. La ilaha illallah Nah Bu, itulah bedanya. Kalau jantan datuk-datuk dengan nyai-nyai, di situ apa panggil lagi? Gede apa nyai? Nyai kan? Kalau datuk-datuk, walaupun nyala batungkat, umpamanya, pasti jalannya macam kok. Kalau batungkat kok. Itu apa artinya? Lagi embuh artinya tuh. Lagi nganggu. Tapi coba nyai-nyai. Coba tengok nyai-nyai jalan nih. Kalau kamu tidak percaya. Lah tegel-egel. Artinya apa di situ? Filosofinya apa? Itu dak gitu. Tapi kalau nang datuk-datuk kau jangan main. Lah betungkat. Tuh. Coba bayangkan Bapak Ibu. Makanya saya kan tukang nikahan orang kan dari 2005 Pak. Lah 20 tahun. Lah beribu. Lah macam-macam yang saya nikahkan. Itu. Nah, iko bini lah mati. Awak lagi muda. Tahan di bapak kau. Nak merando? Ndak kan ado. Cayalah dengan saya. Belum selesai 40 hari nyala boleh. Jangankanlah mati, Bu. Jangankan ibu lah meninggal. Sedangkan lagi hidup lah berencananya, Bu. Ya, Bu. Tuh. Tak ada jauh beda lah bungo dengan tebu kok. Dulunya sekabupaten lah. Kakak beradik lahnya tuh. Ya Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian. Makanya ndak usah nak bayu amat. Nikmati bela hidup kok Bu. Syukuri be apa yang ada. Iya Bu. Model tuh Pak. Ndak usah nak bayu yunian. Makanya kalau kita nak memberi berinfak umpamanya model ibu-ibu ke umpamanya dak ada tabau kosen umpamanya cincin boleh juga, gelang boleh, kalung boleh Bu. Boleh. Oh itu boleh Pak Buya, boleh kalau untuk pembangunan masjid kok Pak. Kata kamu Bu, ada cincin, ada gelang, ada kalung, ada anting-anting, kalau mati bawa mati tu. Siapa menikmatinya? Bini baru bapak tu. Makanya
sebelum meninggal tuh apa? Infakkanlah. Apa lagi? Litaklah kita membuat kebun sawit, kebun parah, segala macam, segala kebun, selalu luasnya. Tak do tentu lagi di waktu pokoknya. Belum terbit matahari lah bangkat, buat kebun sawit. Labu hektar-hektar. Sudah itu ibu mati. Siapa menikmatinya? Bini baru bapak tu. Sudah itu lagi, inyo boncengan dengan bini barunya. Ibu dalam kubur tu. Sudah itu, apa katanya ke bini barunya? Iko kuburan mbok kau dulu kok. Kami kau lah nak buat kebun kau dulu. Nanti boncengnya lain. Lah betinyu lain lah. Bini baru nan ibu di dalam kubur. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Itu makanya apa Bapak Ibu sekalian, ingat hidup kok tak lama Pak, tak lama hidup, apalagi nanti sandai muka kok ikut nunggu mati lah lagi kok lah. Iya Pak, nunggu aja lah gitu kok. Iya tuh. Iyo Pak, itu dak kamu nanti sanda, awak kata sanda lah. Kita kok tinggal nunggu be. Perbanyak amal ibadah. Kata kamu nak lama hidup kok. Mana yang lebih lama kita mana yang lebih lama dalam kubur daripada hidup di dunia kok Pak? Lama dalam kubur. Nenek moyang kita dulu diantaranya dia orang dulu ke dalam kubur tu belum lahir gitu Pak, lah diantar kawan ke kubur tu sampai kini lagi dalam kubur tu juga. Iya peda adanya pernah balik enggak, siapapun yang diantar ke situ tak pernah balik lagi. Itu menandakan dalam kubur tu enak. Bukti enaknya ini tidak balik. Itu Pak. Tapi kalau sempat ada 2 hari yang lalu matinya umpamanya kita hantar ke kubur tu, sudah itu kaget subuh datang pulaknya ke situ. Tegaknya umpamanya di depan pintuan itu, di depan pintu pagar tu. Pak Imam ni anda telah ke masjid lagi. Saya lah dia. Pak Imam ni adalah teh. Itu Pak. Bapak Ibu sekalian. Tapi setiap orang yang sudah masuk ke dalam kubur itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apapun yang dirasukannya dalam kubur itu semuanya Pak tidak akan pernah kembali ke alam dunia lagi Pak. Makanya kalau malaikat maut itu datang seperti datang kepada Nabi Muhammad, enak Pak, enak Pak. Kalau datangnya seperti kepada Nabi, macam mana malaikat maut itu datang kepada Nabi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Nabi kan senang sakit tuh Pak, sedang sakit parah, kepalanya lah berkebat karena nahan sakit kepalaku tadi. Beliau berada pada pangkuan putri tercintanya Fatimah ketika itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Israel. Israel, kasih kau. Iko persinya bahasa saya Pak. Kalau bahasa aslinya bahasa Arab Pak. Kage aku bahasa Arab, kamu udah ada paham. Aku udah ngerti lah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Israel, kau kasih kau. Sami'tu wa ata'tu. Saya dengar ya Allah dan saya akan taat ya Allah. Apa perintah ya Allah? Kemudian mana Jibril? Panggil pula Jibril. Jibril pun datang Pak. Datang pula Jibril. Kamu berdua kok kata Allah, pergi ke alam dunia, datangi kekasihku Muhammad, ambil rohnya, kemudian bawa kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Siap ya Allah. Orang itu turun Pak.
sampai di langit pertama, sampai di langit pertama, apa kata Jibril? Israel, aku rasanya tak tega nengok Muhammad tuh kalau nanti kau cabut nyawa. Ibu aku nengok, sebab aku berkawan akrab dengannya. Jibril tuh berkawan akrab Pak dengan Nabi Muhammad tuh Pak. Seringnya ketemu. Apa sebab? Karena ayat tuh melalui malaikat Jibril. Akhirnya apa? Kan dewek lah ya. Kan memang tugaskannya lah mencabut nyawa kok. Nah itu yang kata Israel, iyalah tinggallah Jibril di langit pertama, kemudian turun. Sesampai di rumah Nabi Muhammad diketok pintu, assalamualaikum. Kemudian Rasul menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fatimah, buka pintu. Fatimah menghampiri pintu Pak. Apa kata Fatimah ketika itu? Man fil bab, siapa yang ada di pintu? Apa jawaban yang di luar Pak? Ana qati'ul lazat, saya yang memutuskan kelezatan dari kamu katanya Pak. Itu jawabannya Pak. Itu jawaban malaikat maut. Ana qati'ul lazat, saya yang memutuskan kelezatan dari kamu. Malaikat maut tuh kalau datang ada lagi naik-naik, pahit galunya Pak. Nggak ada naik-naik lagi pokoknya kalau malaikat maut lah datang. Ana qati'ul lazat, saya yang memutuskan kelezatan dari kamu. Antum malakul maut, apakah engkau malaikat maut? Ainam, iyo. Apa kata Nabi? Fatimah, buka baiklah pintu tuh. Begitu pintu dibuka oleh Fatimah, Fatimah tidak melihat orang Bu, tidak melihat siapapun yang ada di pintu. Kemudian rupanya apa? Malaikat Israel lah sampai di samping Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi bertanya, apa kata Nabi kepada Israel? Ya Israel, apakah engkau datang ingin mencabut nyawa saya? Itu Pak. Menurut kita jawabannya apa tuh Pak? Iyo apa tidak? Jawabannya cuma dua tuh Pak itu Pak. Israel, apakah engkau datang kepada saya untuk mencabut nyawa saya? Jawabannya harusnya iyo atau tidak. Tapi malaikat Israel itu ngeles dulu dikit Pak, berdiplomasi. Mungkin Inyo pernah juga belajar ilmu politik barangkali. Jadi berdiplomasinya Pak, jawabannya beda. Apa kata Israel? Ya Muhammad, sesungguhnya Allah berkirim salam kepadamu. Aku diutus oleh Allah kepadamu untuk memisahkan roh dengan jasadmu Muhammad. Itu pun kalau engkau izinkan ya Muhammad. Coba bayangkan kalau diizinkan Nabi. Andai ketika itu Nabi tidak mengizinkan Pak, makanya balik Pak. Tapi Bapak Ibu sekalian, akhirnya sebelum dicabut, mana Jibril? Jibril ada di langit pertama, panggil dulu ke Siko. Akhirnya Israel naik lagi Pak ke langit pertama Pak. Apa kata Israel? Jibril, nah itulah kan tadi itu. Kita lah berdua disuruh ndek Tuhan, kan elok pula tinggal di Siko. Akhirnya kan dipanggil ndek Muhammad, ini tuh teh. Iyalah turunnya berdua Pak. Lalu apa kata Muhammad dengan Jibril? Jibril, kalau Allah ingin memisahkan roh dengan jasadku, apa jaminan yang akan Allah berikan kepadaku? Ya Muhammad, kata Jibril, diharamkan seluruh surga Muhammad dimasuki oleh nabi yang lain sebelum engkau masuk ya Muhammad. Itu Pak. Kalau model kita, ayolah kalau macam itu. Tapi Nabi tidak berpikir individu Pak. Jibril, aku dah hendak kesenangan aku dewek lah. Apa lagi yang lain? Ya Muhammad, Allah haramkan surga dimasuki oleh umat yang lain sebelum umatmu masuk galau. Kalau macam itu yolah katanya, karena ada jaminan surga itu diharamkan dimasuki oleh umat yang lain sebelum orang sepunggur kau masuk galau. Kan ngaku umat Nabi galau kok? Iya Bu? Lah masuk galau. Baru
Apakah kita yang pertama kage, apa kita yang terakhir, basing lah. Yang penting masuk surga. Itu Pak. Nah, akhirnya apa Pak? Ayolah, mulai dicabut Pak. Dipisahkan rohnya. Artinya inti dari ceritaku tadi Pak, apa ada yang kalimat yang ada di situ? Itu kalau engkau izinkan ya Muhammad, kata malaikat Israel. Model itu kelagi pamonyo tengah malam, bu tengok siko dulu, ikut nabi lah kok. Model itu nanti datang ke rumah kita tengah malam, kata Assalamualaikum, Waalaikumsalam, siapa tuh? Saya malaikat maut. Tunggu dulu, awak belum nak mati lum, awak belum menerima menantu lum, macam-macam lah jawaban kita, iya Pak. Tapi nan takut saya apa Pak? Bu, yang saya takutkan ketika malaikat maut itu datang nanti seperti datangnya kepada Fir'aun Pak. Macam mana malaikat maut datang kepada Fir'aun Pak? Ketika Fir'aun ngejar Nabi Musa sampai di pinggir Laut Merah, bingung Musa Pak, kamanu lagi nak lari. Untung lainnya punya tongkat Pak. Tongkat itu datang perintah dari Allah, Musa pukulkan tongkatmu itu ke Laut Merah itu. Dipukulkan tongkatnya Pak, sehingga berbelah air laut, jadilah jalan tol. Larilah Musa beserta umatnya, beserta pengikutnya. Begitu Musa sampai di tengah, maka Fir'aun beserta bala tentaranya sampai di pinggir laut Pak. Musa sampai berangsana, kemudian Fir'aun berada di tengah laut Pak. Akhirnya air laut kobo taut balik. Tahu ngap-ngap lainnya di situ Pak. Tak minum air laut, tak makan pasir Pak. Penuh kerongkongannya dengan pasir Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Akhirnya apa? Bapak Ibu, barulah setelah tahu ngap-ngap tuh, baru Musa nak ngatokan, aman tuh birabi Musa wa Harun. Kalau model iko sakitnya, biarlah saya beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Lah tejejengat, lah sakarat, baru nak ngato beriman kepada Allah. Iko kelagi lah sakarat, kemudian minum mak nang kata anak bersendoa naik, jangankan nak lewat air bela meleleh keluar, tak ada tu minum gi. Bapak Ibu sekalian, barulah mau panggil Pak Imam tengah malam lah tu, nak dibisian ke telingonya. Kalau bakso kami di Tebo tu ditundo namanya itu Pak, di situ model tu juga Pak. Manggillah pegawai sara tengah malam, lampu mati, pakai senter kening Pak Imam ke rumah tu, tengoklah nyai itu tadi. Oh iya lah sekarat. Sudah itu baru bebisian ke telingonya biasanya terak nyai itu dawak ya tu, la ilaha illallah, baca nyai tu naik dah lewat lagi, apa lagi nak baca tu. Hai, baik tak lewat. Apa lagi nak baca tu pai? Iyo. Lah tunggang. Anang kata sebagian apa lah tu menung ni. Bawa lah ke rumah sakit. Baru masuk ke ambulan tu, lalu tapi biar pueh go sampai go ke rumah sakit tu. Sampai rumah sakit periksa di dokter, ikut datik irote apa yang macam ku bawa siko teh. Itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, model itu Pak. Lah tau ngap baru nak ngato beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun, itu Firaun. Lah sakarat baru nak ditundo, waktu sehat macam ko kamano. Kau lagi sehat kok, kamano selama kau? Kamu kok salah undang penceramah kau. Sego. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi
Bapak Ibu. Apakah model itu? Apakah kami kena mati lagi Pak Buya? Apakah kami nunggu ajal bae lagi umpamonyo? Aku bacakan pula hadis kursinya. Apa hadis kursinya? Innallaha yanzuru ila wajhi syahsyabahan wa masa'a. Sesungguhnya Allah selalu memandang kepada wajah orang yang telah lanjut usianya pagi-pagi dan petang-petang. Yang lah lanjut usia ketua dan memudo model kami kelum. Apa kata Allah? Ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku, qad kaburasin nuka, sudah mulai berguguran gigi kamu, kata Allah. Waraqqa jilduka, sudah pula mulai keriput kulit kamu. Selo apapun, semahal apapun skincare ibu ini, skincare semahal apapun bedak, skincare, celak, apalagi merah-merah sikun pakai kuas apa namu itu, semahal apapun, kalau lah nak bekerut tu, keriput tu bekerut tu lah, ya bu. Waraqqa jilduka, sudah mulai keriput kulit kamu. Wadaqqa azmuka, sudah pula mulai lemah tulang kamu. Dulu waktu muda bukan main Pak. Sempat mendompeng gua tadi, mulai dari jam 6 sampai jam 6 pula Pak. 24 jam pokoknya. Telap Pak. Tapi kalau lah tua, jangankan ndompeng Pak. Dari rumah be berjalan ke siku ala sesangok sampai ke masjid. Model itu Pak. Wadaqqa azmuka, kalau itu sudah kita rasakan, apalagi yang keempat kata Allah, waqtaraba ajaluka, berartilah dekat puluh ajal kita Pak. Kalaulah dekat ajal kita, fa ahsin a'malaka, silakan perbaiki amal ibadah kamu selagi masih ada kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum malaikat maut dah. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.